Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik. Gimana keadaannya hari ini? Sehat semua ya. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Boleh kita dipimpin oleh Yapi, silakan. Duduk yang rapi. Siap. Teman-teman sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Yapi ya sudah memimpin doanya dengan sangat baik sekali. Baik, sebelum kita belajar, Ibu mau mengecek kerapihan pakaiannya dulu. Coba dilihat pakaiannya apakah sudah rapi? Silakan, bajunya sudah dimasukkan. Iya. Lihat kerah-kerahnya dirapihkan kembali. Baik ya. Supaya kalau sudah rapi terlihat enak dan nyaman ya nanti belajarnya. Oke, sebelum lanjut ke pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Coba dilihat temannya siapa yang tidak ada hari ini. Cung yang mau menyebutkan siapa yang tidak ada, Susi. Rido kenapa Susi ada tahu? Oh, sakit. Siapa lagi, Cung? Siapa temannya yang tidak ada? Najwa. Aan kemana Aan? Oh iya, sakit juga ya Aan ya. Dan tidak ada lagi? Oke, baik ya. Sebelum belajarnya kita mulai, alangkah baiknya kita bernyanyi dulu ya supaya nyanyian kita menjadi kebiasaan kita. Nah, di sini kan setiap hari kita menyanyi ya stop perundungan. Oke, kita nyanyi sama-sama lagi ya ini liriknya.
Ampar-ampar pisang ya. Oke, 1, 2, 3. Stop perundungan, mari kita berteman. Jangan ada bully, jangan ada caci maki. Jaga perkataan dan jaga perbuatan. Jangan ada pertengkaran sesama teman. Jangan ada pertengkaran sesama teman. Oke, hari ini kan kita belajar tentang rantai makanan, ya. Ada lagi lagunya tentang rantai makanan. Kita nyanyi lagi yang liriknya mana di mana? Oke ya, 1, 2, 3. Mana di mana? Padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana? Tikus, 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 tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan hewan, orang yang sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan hewan, orang yang sudah mati rantai makanan. Ayo dipelajari. Nah, di sini ada rantai makanan. Ayo dipelajari. Kemarin sudah belajar rantai makanan. Apa saja nak yang ada di rantai makanan itu? Ada produsen, ada konsumen, ada pengurai. Itu ya. Produsen itu termasuknya apa saja, Senang? Ya, tumbuhan yang menghasilkan makanan. Apalagi padi, itu ya, rumput. Kemudian konsumen yang memakan tikus. Ada manusia kita juga sama, ada elang, ada apa lagi? Banyak ya, pokoknya makhluk hidup yang memakan, karena rantai makanan itu peristiwa makan dan dimakan. Kayak gitu ya. Kemudian sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, nih, kita harus ada tujuan ya. Ibarat kita mau pergi ke suatu tempat, naik kereta, kalau kita tidak ada tujuan akan sampai tidak? Nah, dari itu belajar pun sama ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran, murid dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Jadi perannya apa saja ya? Ada yang jadi produsen, konsumen, bahkan pengurai. Kedua, setelah mendengarkan penjelasan guru dan kerja kelompok, murid dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup. Yang ketiga, bab ini akan mengajarkan kalian untuk menjadi peserta didik yang mandiri, berpikir kritis, juga akan terciptanya kesadaran diri pada budaya positif di sekolah yang meningkat. Itu tujuan kita ada 3 ya. Bisa ya? Oke. Setelah itu, sebelum ke pembelajaran selanjutnya, Ibu mau bertanya dulu. Tadi atau hari ini siapa yang sudah sarapan? Sudah semuanya? Oke, tadi sarapannya pakai apa? Tempe, tahu, ayam, ada nugget, ada telur. Coba Ibu pengen tahu, telur itu berasal dari mana? Dari mana sih adanya telur? Ayam. Nah, ayam itu bisa bertelur, berarti kan harus mendapatkan apa? Makanan. Ya, makanannya apa ayam? Padi, ada biji-bijian juga. Begitu juga dengan manusia. Kita tadi makan telur, makan tempe. Gunanya untuk apa? Untuk mendapatkan energi itu ya. Jadi kalau kita tidak dapat energi, jadi tidak ya betul, kita akan lemas ya. Jadi tidak adanya apa sih? Tenaga pada itu ya. Dari itu kita harus wajib sarapan supaya apa? Supaya pertama sehat, kedua bisa konsentrasi belajarnya. Tapi kalau kita tidak sarapan bagaimana? Lemes ya, ngantuk. Rata-rata anak yang tidak sarapan itu suka menguap. Belum apa-apa, baru jam 7 pagi sudah menguap. Itu tandanya dia tidak dapat energi dari makan pagi. Ya. Jadi wajib manusia, hewan, bahkan tumbuhan pun wajib mendapatkan makanan.
sehingga tumbuhan walaupun berdiam di tempat tapi dia bisa tumbuh. Tumbuhnya dari sinar matahari yang dia serap, ya. Jadi tadinya yang tunas menjadi ada rantingnya, ada batangnya, kemudian mereka jadi pohon besar. Itu ya. Selain dari cahaya, dia juga memerlukan air, ya, air. Jadi kalau misalnya musim kemarau harus disiram, ya. Jadi mudah-mudahan tujuan hari ini, 3 tujuan ini kita tercapai hari ini, oke ya? Bisa ya? Oke, sekarang ke kegiatan inti kita, yaitu belajar tentang rantai makanan. Tadi sudah ya sarapan semua ya, sarapan ada yang pakai telur, ada yang enggak. Kalau misalnya bulan puasa, kenapa sering lemas? Padahal kan kita ini sudah sahur jam 2-nya, tapi kenapa ya jam 7, jam 8 itu kita sudah merasa lemas? Karena energinya sudah terpakai ya. Pertama mungkin tadi pagi-pagi dia sudah bersih-bersih, nyapu, nyuci. Akibatnya energi dari sahur tadi terpakai sehingga dia merasa lemas, kemudian merasa haus. Kenapa haus? Karena kalau kita beraktivitas kita mengeluarkan keringat. Itu ya, jadi makan itu wajib bagi makhluk hidup. Satu hari kita makan berapa kali? Iya, maksimal 3 kali. Pagi sarapan, siang makan siang, dan malam untuk makan malam, gitu ya. Nah, untuk lebih kalian lebih mengerti, memahami apa itu rantai makanan, di sini Ibu ada video tentang rantai makanan ya. Videonya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita sudah masuk ke tema 5 subtema 2. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen menjadi 3. Yang pertama ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ini yaitu hewan karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya yaitu pengurai atau decomposer. Pengurai ini merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dari tumbuhan atau tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai contohnya yaitu jamur dan bakteri.
Berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama yaitu padi yang berperan sebagai produsen. Kemudian padi ini akan dimakan oleh burung pipit. Burung pipit ini berperan sebagai konsumen satu. Kemudian burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen dua. Kemudian ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang merupakan konsumen tiga. Ketika elang mati, elang akan diuraikan oleh jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Kemudian ada rantai makanan pada ekosistem laut. Di sini ada fitoplankton sebagai produsen. Kemudian fitoplankton ini akan dimakan oleh udang sebagai konsumen satu. Kemudian udang akan dimakan oleh ikan tuna sebagai konsumen dua. Dan ikan tuna akan dimakan oleh singa laut sebagai konsumen tiga. Setelah singa mati, singa akan diuraikan oleh bakteri sebagai pengurai. Itu tadi materi tentang rantai makanan. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya buat kita semua. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu ya, tadi ada video tentang rantai makanan. Tadi produsen itu adalah misalnya apa tadi di video? Tadi ya, padi dimakan oleh burung pipit, kemudian dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elangnya mati lalu diurai menjadi jamur. Nah berarti produsen itu yang bisa menghasilkan tanam makanannya sendiri. Kemudian tadi konsumen itu dibagi menjadi tiga. Ada konsumen satu. Konsumen satu itu yang memakan langsung produsen. Berarti konsumen satu ini termasuk herbivora, ya. Kemudian konsumen tingkat 2 memakan konsumen tingkat 1. Berarti konsumen tingkat 2 termasuk apa? Karnivora, karena memakan daging. Lanjut lagi dimakan oleh konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Kemudian si puncak ini akan mati dan terurai oleh jamur. Jamur ini pun akan tumbuh lagi padi-padi dan rumput baru gitu ya. Nih di sini Ibu ada gambar-gambar tentang rantai makanannya. Ya, ini ada gambar-gambar rantai makanan ekosistem sawah yang tadi ya. Ini rumput sebagai produsennya, kemudian tikus sebagai konsumen satu atau tingkat 1, lalu ular konsumen 2, kemudian elang konsumen 3 atau puncak ya. Jadi ini adalah puncaknya dari rantai makanan. Dia akan mati atau akan musnah ketika umurnya sudah tidak ada atau mati, lalu jatuhlah ke tanah, kemudian diurai kembali oleh jamur jadi bangke ya. Jadi si bangke ini akan bersatu dengan tanah menjadi jamur. Si jamur ini akan menyuburkan rumput. Itu adalah ekosistem di sawah. Kemudian ini ekosistem di hutan. Sama seperti di sawah, hanya konsumennya berbeda ya. Kalau di hutan adanya kelinci untuk konsumen 1, yang konsumen 2-nya adalah serigala, konsumen 3-nya adalah harimau, dan harimau pun mati, dia akan diurai oleh jamur. Si jamur pun akan menyuburkan rumput. Itu untuk ekosistem hutan. Yang ini adalah rantai makanan ekosistem laut. Di sini bisa fitoplankton atau juga alga.
Ibu di sini memiliki gambar alga. Fitoplankton itu sejenis tumbuh-tumbuhan yang kecil, ya. Dia itu akan menghasilkan makanan untuk zooplankton. Ibu ini di sini punya gambarnya zooplankton. Bisa juga dimakan oleh ikan kecil, ya, kayak ikan Nemo. Terus ikan apa lagi yang kecil-kecil? Ikan dori itu bisa dimakan, ya, dari alga ini. Jadi alga ini kan sebenarnya makanan. Jadi di laut itu mereka memakan ini, ya, air rumput laut. Kemudian si zooplankton ini kemudian dimakan oleh ikan sedang. Nah, ini Nemonya yang agak gede, ya, ikan sedang, atau bisa sama dimakan oleh anjing laut, ya. Setelah itu mereka pun dimakan oleh ikan yang lebih besar, yaitu hiu. Jadi pemakan daging, ya, karnivora ini adalah hiu. Hiunya mati, terus diurai. Diurainya oleh siapa? Kalau tadi mah oleh jamur, kalau di laut oleh bakteri. Ikan kalau mati tetap di air, dia nggak mungkin nguburin sendiri di tanah, kan, dia nggak mungkin. Jadi tetap di air. Nah, diuraikannya oleh bakteri-bakteri kecil yang memakan dagingnya. Si bakteri ini nanti akan terhinggap ke alga-alga sehingga alganya akan subur lagi, banyak lagi, dan muter seperti itu aja terus. Namanya juga rantai makanan itu. Ya, ada yang ditanyakan sampai sini tentang rantai makanan? Sudah? Oh. Tidak, udah di situ dekomposernya bakteri. Karena dagingnya itu dimakan, kan kalau badan makhluk darat itu kan dimakannya oleh cacing-cacing, kan, cacing itu bisa jadi dekomposer. Nah, kalau di air itu dimakannya oleh bakteri. Bakteri kecil dia memakan hingga nanti lama-lama berlubang, kemudian tinggal tulang belulang. Akibatnya tulang belulang itu pun jadi rapuh dan hilang dan menjadi alga-alga baru. Nah, itu, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Oke, kalau sudah, nanti kalian per kelompok, ya, bermain peran sesuai dengan ekosistemnya masing-masing. Ibu di sini memiliki 3 ekosistem. Ada ekosistem sawah, ada ekosistem hutan, dan ada ekosistem laut. Per kelompok berbeda, ya. Nanti kalian tugasnya berdiskusi secara bersama-sama. Setelah berdiskusi, nanti kalian bermain peran ke depan, satu kelompok. Kan satu perannya itu dalam ekosistem itu ada 5. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, pengurai. Sedangkan kalian ada yang 6 dan 7 orang. Yang 1 orang menjelaskan alur rantai makanannya, ya. Jadi alurnya bagaimana, misalnya apakah harimau dulu yang dimakan oleh rumput atau bagaimana, itu sesuai dengan pengetahuan kalian masing-masing. Siap, ya? Oke, kalau siap, nanti ibu kasih ininya, nanti dipakai di kepala, ya. Kemudian dikasih nih. Sekarang yang hutan, coba mau, siapa yang mau ekosistem hutan? Coba yang mau ekosistem hutan. Nanti dibagikan saja sama ibu, nanti kalian tinggal bermain peran di depan. Oke, hutan, ya. Ininya mah nanti, ya, satu-satu aja. Berarti kalian dulu sok yang pilih sekarang. Hutan itu apa saja, kemudian langsung ke depan. Mainkan perannya sebagai rantai makanan. Nanti ke depan, ya. Ya, 5 orang ke depan. Yang 1 menjelaskan rantai makanan apa, dimulai dari apa dulu, kemudian dimakan oleh siapa. Udah siap? Silakan ke depan kalau sudah. Pakai dulu ikat kepalanya. Ayo
Ayo cepat. Oh. Bebas, bagaimana urutannya terserah diskusi kelompok kalian. Nanti satu orang menjelaskan dan memberi ini ya. Siapa satu orang yang menjelaskan? Siapa? Bila nanti berikan ambil diterangkan satu. Ayo yang suaranya yang lainnya perhatikan ya. Yang kencang suaranya. Inilah ya, ini adalah rantai makanan di hutan. Tadi Sabila sudah menjelaskan dengan sangat detail sekali ya, bahwa rumput adalah produsen yang akan dimakan oleh kelinci di konsumen 1. Kemudian kelinci akan dimakan oleh konsumen 2 yaitu serigala. Dan konsumen 3 Yapi sebagai harimau menjadi konsumen puncak di sini. Kemudian dia mati akan diurai oleh Syahid sebagai jamur atau dekomposer. Tepuk tangan semuanya. Bagus sekali ya. Terima kasih semuanya. Oke, yang ini kembalikan itunya ambil aja di meja ya. Terima kasih. Baik, sekarang lanjutkan kembali ya. Ibu mau kalian bermain peran sebagai ekosistem rantai makanan ekosistem sawah. Boleh. Sawah ya benar ya. Ekosistem sawah. Silakan dipilih perannya mau yang mana silakan. Ayo, boleh didiskusikan kembali mau jadi apa? Kemudian posisinya bagaimana? Sudah siap? Oke, silakan diatur posisi rantainya sesuai dengan diskusi kelompoknya. Silakan. Sambil dijelaskan dengan keras ya suaranya ya. Salam. Hari ini saya sebagai diskusi akan menerangkan tentang ekosistem yang ada di sekolah. Rumput atau padi biasanya menjadi produsen atau tumbuhan yang dapat membuat makanannya sendiri. Tikus sebagai konsumen tingkat 1. Tikus makan produksi dari rumput yaitu sebagai tumbuhan. Sebagai konsumen tingkat 2 ada ular memakan tikus. Tingkat 3 ada elang. Tingkat 4 ada dekomposer yang akan memulai. Ya, terima kasih ya. Ibu jelaskan kembali tentang tadi Resitka sudah menjelaskan ya. Resitka menjelaskan tentang rantai makanan ekosistem di sawah. Masih tentang rumput atau tumbuhan dimakan oleh konsumen 1. Di sini siapa? Tikus ya. Rifki menjadi tikus, kemudian Rifki dimakan oleh Robi. Di sini Robi menjadi konsumen tingkat 2 yaitu ular. Kemudian Robi dimakan oleh Brian. Nah, iya, Brian di sini menjadi konsumen tingkat 3 ke puncak yaitu elang. Elang akan mati dengan sendirinya dan akan diurai oleh Raihan sebagai dekomposer atau jamur. Tepuk tangan untuk kelompok sawah. Oke, kembalikan ini ya. Ya. Sini. Situ aja sih. Terakhir
Pegang aja nggak apa-apa kalau lupa. Udah siap? Aku langsung aja di depan, diskusinya boleh di depan. Sok semuanya aja, jadi nanti yang menjelaskan berdua gantian. Karena ini berdua penjelasnya ya, jadi bergantian saja. Yo. Ya, so jelaskan nanti bergantian. Berarti ada yang dua, ada yang tiga ya. Silakan nih. Ini mah ada komposernya Mbak. Nih, silakan. Sambil dijelaskan ke teman-temannya. Ya, oke. So, silakan kembali di situ aja dulu. Ibu akan menjelaskan lagi di sini. Oh, ya, sini Raisa. Menjelaskan kembali ya. Tadi dijelaskan oleh Naura, produsennya itu apa? Fitoplankton ya. Kemudian dimakan oleh konsumen 1 adalah zooplankton. Kemudian dimakan oleh konsumen 2 ikan kecil atau ikan sedang. Lalu dimakan oleh konsumen 3 yaitu ikan besar, hiu ya. Kemudian diurai oleh rehan kecil kita yaitu bakteri pengurai yang akan terus menjadikan alga-alga di laut itu semakin subur. Jadi muter terus ya. Nah, itu ya untuk ekosistem laut. Tepuk tangan semuanya. Oke. Nah, simpan di sini. Terima kasih ya. So, silakan duduk berkelompok kembali. Masya Allah ya, luar biasa kalian sudah mengerti dan paham sekalian tentang rantai makanan, kegiatan makan dan dimakan. Nah, itu kan ada jenis ya makhluk hidup itu ada 3 kan ya. Ada karnivora, herbivora, omnivora. Herbivora itu makhluk hidup yang memakan tumbuhan. Contohnya makan tumbuhan apa? Yang makan tumbuhan apa? Banyak, ada domba, sapi, kepala kelinci, tikus, apa lagi? Kambing, kuda. Yang karnivora yang memakan daging, harimau, ular, kucing, elang, serigala, apalagi omnivora sekarang. Segala macam yang dia makan. Manusia contohnya kita makan sayuran, kita makan biji-bijian, kita juga makan daging. Selain itu apalagi? Tikus juga sebenarnya masuk ke omni ya, karena tikus juga kalau dikasih daging dia mau. Biji-biji pun dia suka. Nah, termasuk berarti ya. Terus apalagi? Beruang juga sama, dia buah mau. Rumput mau, daging pun makan. Nah, itu yang termasuk omnivora, pemakan segalanya. Baik, karena kalian sudah bermain peran sangat baik ya dengan tata cara rantai makanannya sudah bagus. Sebelum lanjut lagi ke pelajaran sebelumnya, kita akan melakukan mindfulness dulu ya. Mindfulness kita hari ini dengan teknik stop. Oke? Kita teknik stop dulu. Ibu mengharapkan kalian semuanya tutup matanya, relax-relaxnya. Mau menyandarkan kepalanya ke meja boleh, mau menyandarkan kepalanya ke kursi juga boleh, asalkan kalian duduk dengan nyaman dan menutup matanya.
dengarkan semua instruksi dari ibu ya. Sambil kita mendengarkan lagu yang sendu ya. Sebentar. Assistant, even if we have never done it before. Silakan tutup matanya. Bayangkan saja kalian sedang di pantai, lagi rileks bareng-bareng dengan keluarga. Buang rasa penat, rasa lelah, bahkan kalau ada pikiran apapun buang jauh-jauh ya. Sekarang kita rileks. Bayangkan saja yang kalian sukai. Misalnya lagi bermain, bercanda dengan teman. Silakan dibuang jauh-jauh rasa gelisahnya. Bayangkan ada hembusan angin. Saya tenang, saya anak yang riang, saya bahagia, saya bisa, saya tidak ada perbedaan apapun dengan teman. Ya, relax ya. Nikmati lagunya. Saya lagi di sawah dengan angin yang sepoi-sepoi. Sudah rileks? Oke, cukup sampai di sini mindfulness-nya. Bagaimana perasaannya? Coba ini ada gambar 3 nih. Setelah kita mindfulness, teknik stop. Apa yang dirasakan? Sedih. Kenapa sedih? Ada yang nangis. Saking kenapa? Ibu jelaskan ya. Teknik stop ini baik sekali untuk mental anak-anak yang tadinya dia itu merasa beban tadi mengerjakan atau belajarnya menurut dia sukar, kita tenangkan lagi, dinetralkan lagi, ibarat obat mah ya, dengan cara mindfulness. Jadi tadi apa yang kalian rasakan? Ada 3 nih gambar. Ada yang, apakah ada yang sedih? Kenapa bersedih? Coba dijelaskan resepnya. Oh iya, terus? Bagus ya, kata Resipka, ketika tadi melakukan mindfulness itu jadi kenangan-kenangan buruk itu serasa dilepas katanya. Jadi sehingga apa namanya tuh emosi dalam jiwanya itu keluar, sehingga mendengarkan suara yang merdu itu membuat Resipka menangis. Jadi menangisnya itu karena membuang memori yang buruk. Bagus itu. Jadi setelah itu bagaimana sekarang? Senang kan ya? Senang. Apalagi yang lain, bagaimana perasaannya? Senang ya? Senang. Pertama kita istirahat dulu otaknya, istirahat dulu mentalnya, istirahat dulu pikirannya ya, dengan cara merilekskan badan. Makanya Anda kan ya kalau kebugaran, senam kebugaran, meditasi namanya ya. Meditasi itu kumaha jojogedan enggak kan? Tapi dia duduk mendengarkan musik lalu memejamkan mata.
Apa sih gunanya? Yaitu jadi bagi anak-anak atau orang yang memiliki depresi atau stres dalam jiwanya akan hilang seketika. Ya. Jadi kamu juga yang tadi capek, saya lelah, setelah itu semangat lagi kan ya? Semangat lagi karena sudah beristirahat dalam beberapa menit dengan cara membuang jauh-jauh kegelisahannya, kegalauannya, bahkan kesedihannya itu. Jadi misalnya kamu di rumah merasa saya ini lagi sedih, boleh mendengarkan lagu meditasi di HP-nya. Lalu pejamkan matanya. Jadi ibu mah kalau seperti itu memikirkan saja ibu lagi di pantai banyak angin, sepas itu kan seger ya, enak rasanya. Pas dibuka mata akhirnya segar kembali. Ya, betul ya. Terima kasih ya. Sekali lagi tepuk tangan semuanya yang sudah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini dengan luar biasa. Kalian itu luar biasa. Oke, sekarang dilanjutkan dengan LKPD. Ibu di sini ada LKPD-nya. Kalian berkelompok nanti membuat komedi putar. Komedi putar tentang rantai makanan ya. Nanti presentasikan kembali ke depan. Setelah itu, setelah dipresentasikan, selesai, nanti kamu merefleksikan setiap kelompok satu orang saja perwakilan ya, untuk merefleksikan bagaimana sih pembelajaran hari ini, begitu ya. Siap ya? Tadi ini kelompok ini apa? Sawah. Kelompok yang ini laut. Silakan bekerja semuanya, guntingnya digunakan. Silakan ya. Ya, silakan digunting kemudian ubah atau bentuk menjadi komedi putar rantai makanan. So, gunting, mana guntingnya? Iya, semuanya itu banyak kan ada 5. Gunting semua. Oke. Ya, ada yang bagian lem. Boleh. Ini lemnya ada tidak? Ini ada nih. Itu apa? Apa sih? Apa itu teh? Fitoplankton. Ya, fitoplankton kalau gambarnya gitu. Oh, ini lemnya ada lemnya. Oh. Ayo cepat ya dikerjakan, semuanya bekerja, berdiskusi, nanti menempelkan bareng-bareng. Ini juga nanti dilipat. Jalan dulu.
yang satu melem, begitu bagus ya, semuanya bekerja. Tuh. Nah ini kan ada gambar ininya, dilipat dulu gambarnya. Iya, di semua ya dilipat seperti ini ya, kan ini ada gambarnya nih, ada apa garisnya? Nah yang bawah ini adalah alasnya. Alas itu berarti di bagian bawah. Berarti yang ada gambar hutan, sawah itu ada di pinggir. Nah setelah itu dilem. Nah, ya setelah ini baru dilem. Silakan. Ya semuanya. Dan sebelah mana aja ngelemnya? Lihat dulu ya, di sini kan ada tulisan rantai makanan. Nah, ada tulisannya kan, ada ekosistem apa? Nah, jadi si ekosistemnya nanti berdiri di sini, ekosistem sawah. Berdiri di sini ya, dia ada yang tulisan rantai makanannya. Ada ya? Ada. Ya, ini yang ada garisnya ini teh dilipat, itu teh sebagai tanda. Nanti diberdiriin begini. Ini lem, lihat. Ada garis seperti ini, lihat. Ya. Dilipat, nanti ini dia berdiri sendiri. Nah, yang kosong ini kamu tulis ini apa? Dekomposer, tulis dekomposer. Jangan.
konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Tersier itu konsumen puncak, sekunder konsumen tingkat 2, primer konsumen tingkat 1. Ada ya, udah jelas ya, udah pada bisa. Ya. Beres. Ayo, sudah beres ternyata ya. Primer mana? Ada yang ngomong
ya sambil Ada diputar. galang sebagai konsumen primer, ada tiga sebagai konsumen sekunder, ada elang sebagai konsumen tersier, dan jamur atau cacing tempat steril untuk penguraian. Iya, terima kasih ya. Ini ya sudah jadi untuk komedi putar rantai makanan di sawah. Sudah jelas sekali ya di sini ekosistem sawah. Kemudian ada produsen, ada konsumen primer atau satu, konsumen sekunder atau dua, konsumen tersier atau tiga, atau pengurai terakhirnya. Silakan kelompok gimana lagi yang mau menjelaskan atau mempersiapkan, silakan langsung ke depan. Ayo yang lalu silakan depan ya. Oh, langsung saja. Langsung. Ini ada ekosistem hutan, produsennya ada padi, konsumen satunya ada kelinci, konsumen duanya ada rubah, konsumen tiganya ada harimau, dan pengurainya ada jamur. Iya, ini ya untuk komedi putarnya ekosistem hutan. Diputar-putar dia akan menunjukkan rantai makanannya. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Ayo satu lagi, tinggal satu lagi. Tinggal yang laut, silakan. Sudah selesai? Sok tinggal ditempel ya. Mana ini labnya? Nah ini ekosistem lautnya di lab. Yang lainnya sok bekerja biar cepat. Ini tinggal dinamakan aja. Nih, ayo tinggal dinamain ini. Ini konsumen primer. Ini konsumen primer, konsumen sekunder, ini tersier yang paling besar, ikan yang paling besar. Ayo cepat. Sudah? Sudah beres? Ini cepat. Nah ini kenapa ya yang lain kok malah bilang saja sih? Lihat yang lain kan sudah beres. Nah, yuk. Yuk. Dari yang kecil ikan kecil saja. Ayo cepat ke depan. Sok jelaskan saja. Sok silakan. Sok. Aja yang lalu tadi kayak apa tadi? Produsen dari rantai makanan laut adalah fitoplankton dan konsumen tingkat satunya udang, dan konsumen tingkat duanya ikan tuna, dan konsumen puncaknya adalah anjing laut, dan pengurainya adalah bakteri. Ya ini ya untuk ekosistem laut, tepuk tangan semuanya. Oke, baik, terima kasih ya. Nah hari ini pembelajarannya sampai di sini, sudah mengerjakan LKPD berupa membuat komedi putar, sudah dipresentasikan juga. Maka dari itu pembelajaran hari ini selesai ya. Nah sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah sangat baik melaksanakan tugas hari ini dengan sempurna ya. Ibu ucapkan terima kasih ya. Sekarang kita tepuk salut dulu.
Siapa yang mau merefleksikannya? Ayo Rifki mau? Yuk silakan. Ayo Rifki, refleksikan pembelajaran hari ini singkat saja. Yang sok. Yang kencang suaranya hari ini. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, bagus ya. Untuk itu tadi kita sudah belajar tentang ekosistem. Kita besok ekosistem rantai makanan ya. Besok kita bertemu kembali. Sebelumnya Ibu mau tanya satu hal lagi. Tadi kita belajar ekosistem rantai makanan apa saja tadi? Sawah. Ada yang disebut produsen, ada juga yang disebut konsumen primer ya. Primer itu konsumen tingkat 1. Ada yang juga yang disebut konsumen sekunder yaitu tingkat 2. Dan satu lagi konsumen tersier yaitu konsumen tingkat 3. Yang terakhir adalah dekomposer atau pengurai ya. Mengerti ya semuanya ya. Alhamdulillah ya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, baik. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Cukupkan sekian. Tadi kita memulai dengan doa, berarti kita mengakhirinya juga dengan doa. Untuk itu Ibu tunjuk yang memimpin doa. Wildan silahkan memimpin doa untuk pulangnya. Teman-teman sebelum pulang, mari kita berada dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok ini pulang duluan.